Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Rungokno tenan. Sampean boleh ndak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampean. Iki nasib pangeran. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Misalnya kaya ruhin biasanya perapatan dulu wong wedok. Ya ditulis mbek Allah. Mripate ruhin dosa. Atine angen-angen tapi ora kasil ditulis terus pengiran. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak ndelok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat di sepuro. Mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misale sampean guweting mbek tangga, penggaweane ngrasani iku dosa. Tapi iso di sepuro mergo gak nyantet gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ono kelas atas. Misalnya ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat. Tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokahe ngeduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Jika kamu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum sayiatikum. Wes wong zuhud-zuhud ora percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran. Kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere kasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Nah, tapi pertanyaane jare Fathul Mu'in, masalah sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Kan gak sida cilik. Akumulasine kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuhe Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku malane jare Fathul Mu'in nak nakrifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat itu ora mungkin wong. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan. Maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus, nah sing wong sugih maksiate iku ya padha, nah ndelok wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh masalah. Ndelok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Nah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham ya? Ya kene rungokno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran apa pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten ya pasir cilik-cilik niku. Niku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gunung, gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Lan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis kaya gambar dinosaurus, gambar mobil tanker te apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis dadi gambar gede. Mumpun ngebeki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh bercake kan? Amalane takrif taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Iku disebut walam yusirru ala ma fa'al. Mboten napa ndlurung. Mboten napa ndlurung. Masalah qada qadar itu kan sudah dibicarakan semua ulama di kitab-kitab. Satu, kita mengikuti ahlul hakikah. Idza dzikiral qadar fa'amsiku. Kalau qada qadar sudah dibicarakan fa'amsiku. Kamu harus diam di situ. Karena pertanyaannya gini, kalau kamu orang soleh, dan semoga Anda pelatihan jadi orang soleh, itu melihat Allah sudah menentukan semua itu keren. Saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti. Saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoi, Gusti, sebenarnya nasibnya gak, ya mbah roh tapi kira sik. Itu kan ngeri betul. Sehingga kalau kamu soleh itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan jadi. Nah soal kepanikan kita kan kadang kok nang wis ngerti aku celaka terus gunanya apa aku sholat, itu kesalahan kita. Kita kecewa kalau sekarang soleh kemudian akhirnya tidak soleh dan akhirnya kita masuk
neraka. Kekecewaan ini namanya khadun nafsi. Kita hanya mikir diri sendiri. Sebetulnya kalau kita abdan lillah, benar-benar hamba Allah, tetap bangga karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya yang dibutuhkan kesalian untuk ngakoni kodok kodar, dibutuhkan kesalian. Kalau enggak kriminal betul. Maka Sayyid Hasan bin Ali, saya hafalkan makalahnya itu. Di antara aturan iman harus iman sama kodok kodar untuk menunjukkan innahu la yuqsa kurhan wala yuhlabu kurhan, kata beliau, supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiati secara terpaksa. Kamu bisa enggak bayangkan Allah ngeluh gini, sakjane aku rasa seneng maksiat tapi saya bisa berbuat apa? Artinya apa? Kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wa syarrihi minallah, itu Allah kan kurhan. Paham yang saya maksud? Artinya apa? Kita harus berkeyakinan khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita butuh syariat. Lalu setiap orang nakal berkelit kersane Allah juga masalah. Maka diteruskan makalah beliau. Waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya, maka faqad fajar, dia lacut betul. Wong sing zina kuwe Allah kan gak melok zina, sing maling kuwe ora melok maling. Sing beto bak-bak kuwe ora tau beto. Terus kowe muni kabeh krana Allah, itu kriminal betul. Jadi makanya orang soleh itu harus hafalannya banyak supaya niru-niru orang soleh itu. Ini kan enggak ingin soleh tapi pakai akalnya sendiri. Itu bahaya dalam agama, karena agama itu harus ada riwayat. Makanya beliau menyebut 2 kali, siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarrihi minallah, maka dia faqad kafar. Karena seakan-akan di dunia ini waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau kamu bilang syar tidak minallah, berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu, di kerajaannya terjadi sesuatu di luar kehendaknya. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar, orang yang menimpakan dosanya ditimpakan karena Allah, maka faqad fajar, dia lacut betul. Allah tidak ikut maling, tidak ikut zina, tidak ikut korupsi kok. Oh, ini kehendakmu ya. Nah, kalau kamu bisa paham itu, ya sudah, jadi orang soleh saja. Kalau enggak, ya pilih wa amsiku tadi apa? Sudah, tidak usah dibahas. Jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini, yang enggak tobat supaya tobat, yang sudah tobat ditambahi ilmu, karena biasanya tobat itu ya karena tidak ngerti apa-apa, semua mikir. Itu makalnya Sayyid Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, dan itu diamini oleh semua ulama. Saya pernah ditanya seorang rektor, nggak terima dosen, nggak terima mahasiswa, rektor tanya, Gus, yang benar itu Jabariyah apa Qadariyah? Jawaban saya lucu, sementing soleh dulu, kalau setelah soleh kamu nggak apa-apa Jabariyah atau Qadariyah. Karena setelah kita soleh, perasaan kita gini, qaddaronillah ala sholat, saya bisa berbuat apa di depan kehendak Allah. Sehingga perasaannya orang soleh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan la haula wala quwata, asal soleh loh ya, asal soleh. Tapi kalau orang itu tidak soleh, dijawab apa saja ya berengkel loh. Umpamanya nanti ini ratau tenang sama Allah. Qadariyah juga sama, ini penting. Misalnya ada orang soleh Qadariyah, mesti cara berpikir, oh pangeran adil ya, sing sholat diganjar swarga, sing zina diganjar neraka, sing ora nyolong diganjar swarga, sing nyolong diganjar neraka, kan adil. Mosok sing nyolong dilebokno swarga, sing sholat dilebokno neraka, kan jadi lucu. Artinya ketika dia Qadariyah juga ingin membaca hikmahnya Allah bikin aturan. Asal soleh, sama lagi asal. Jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri. Makanya ini pentingnya ayat innalladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang setelah iman nanti akan ditunjukkan oleh imannya untuk mengelola was-wasnya setan. Misalnya saya itu termasuk kiai yang terkenal, terlalu diundang susah. Karena saya fanatik fikih, saya punya ibu, saya punya pondok, itu artinya punya kewajiban. Yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban sing akbar, yang lebih besar. Nah ini mau diundang mahasiswa ini kan jelas tidak akbar. Nanti maksudnya tarkul wajib di ajli sunnah, wah kriminal saya. Meleburi bapak meninggalkan wajib demi sunnah. Ya jelas ya, jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang soleh. Kalau tidak masalah besar, masalah qadar zaman sahabat itu sudah terjadi perdebatan. Terus ada yang cerita, ada riwayat idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukiral qadar
famsiku. Kedua masalah ijtihad fikih itu nggak apa-apa, memang dari awal furu'iyah kan, dari awal furu'iyah. Kalau nuruti ijtihad gini, kalau ada mahasiswa tanya sebaiknya dijawab apa enggak? Mungkin sebagian narasumber sebaiknya dijawab biar marem. Terus sebagian narasumber sebaiknya nggak usah dijawab. Wong mahasiswa ben pinter kok apa-apa takok, gak mandiri. Itu namanya ijtihad. Jadi kalau furu'iyah itu mungkin sekali. Ya ini saya masih punya waktu 2 menit, masih satu pertanyaan itu hoax tadi yang 50 menit enak. Kan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Lo kok mulai do pinter, tumben do pinter. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium, dan paling buruk. Boleh enggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, dengan orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah, kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan kudu mlebu swarga. Lho kudu iku sing swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Komunitas Muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya. Kowe tapi ya betul sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalah kita tahlilan apa alam dongo iku terus kamu gunakan. Misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nak ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi coba takut. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas saya, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus, tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak, dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini, tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fasik koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang famin. Apa? Famin. Jelas ya? Wes kayak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh gak Islam, nglakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina
min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi, dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betulan ora gitu. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan ya. Terus yang zalimul li nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika limay yasha. Itu bukan limay yastaghfir tapi limay yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan, ada orang nakal itu, mumisa itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika limayasa. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun, itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku dalah dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa kula. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga, Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba, itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia punya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqumu go jenengan riyen mawon. Akhirnya sakar nggih nak ngoten. Makanya Firaun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Firaun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Firaun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Firaun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, iku mesti Musa iku gurumu. Padahal dia gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Firaun, wah, mesti wis kenal suwi, mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan mawon. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim ka hatani fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Boleh istighfar terus tapi medhit ra karuan. Tak jamin mlebu neraka. Alamatnya medhit jelas ning neraka aku roh. Wis jelas. Al-bakhil qaribun
minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wes jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baitun minan nar. Nah al-bakhil apa? Baitun minallah, baitun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi yang medit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafirul yatim kahateni fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebahitan fil bakhar. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mulane jendur aku sebab jangan istighfar. Aku sing istighfar iki akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka no. Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Mun koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren no, makhluk-makhluk no, keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah dia kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa yang terlahir di Indonesia dan berKTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina tapi tetap berstatus faminhum dalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah sangking alladzinas tofaina. Mulane ngaji sing tenanan. Kowe ora usah anut khawarit. Khawarit itu apa? Ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah itu apa-apaanan. Loh saya juga mangkel be wong dolim. Semua orang soleh mangkel be wong dolim. Tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada qisas, ada had, ada hadul qadzaf, hadus sariko. Ya hukuman saja. Tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia. Meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang enggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barane apa? Ketek. Tidak bisa. Makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah. Maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan sing maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu-lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini. Ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini. Jam. Bagus kan jawab jam. Jam untuk apa? Penunjuk waktu ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek. Ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Mana numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diartini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jalani manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia.
Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik, tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim malam 22. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh ya kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing ngutus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak bahas pengajian ngomongin balik dari bapak, malah bingung ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masif itu sudah difitnah. Coro Gus Ba, ya coro Gus Ba, coro Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran, ya dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng iki. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok-blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir segoe ora, berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar, ke segoro kidul angine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin ndok gunung wis kesel tadi ora sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong segoro kidul. Ke segoro kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadhawuh ngono, maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal. Aku seneng wong bodho. Enak urip wis happy no. Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling, ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku-melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu. Wong Islam kok doku. Wong Islam kok doku umat. Umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jari orang alim tadi, itu orang umat Islam. Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji umat Islam. Tapi kadang orang yang sama ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kuman. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kuman. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khalqi wal khaliqa. Ela makhluk itu orang Khawarij karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang nyuwun sewu misalnya ada orang kriminal di Indonesia, terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Jadi kalau misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat tidak? Tidak kan?
Wajib puasa ndak? Berarti kan malah jura-juran. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia. Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum. Asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu enggak usah pakai definisi ideal, sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul kok. Mana. Jadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye ya pokoke anggere sing teko ngowah-ngowah ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggere sing teko ngono. Malaikat ora niteni sitok-sitok itu paham to ora iki. Oh malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toreko ya tempat wiridan oleh maknanya. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting ya niat ngaji ku hiburan, alternatif dibanding ngomong sumpah ngadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Soale anggere melok nimbrung sah. Enak loh? Nah, ya alhamdulillah. Ya sauni-unimu. Jadi agama itu pokoknya jangan kulino merubah kesestatusan. Makanya itu ibaratnya ahli sunnah napa wal jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna, tapi dia tetap mukmin, cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lalu kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Tadi summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalan, enggak keren ta Mas. Jas no. Jas muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun wae wong. Gak tau mikir ono to kan. Iya, soalnya aku lah ya yakin itu Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya melok goblok kan. Kula nek malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nderek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi ya serasa mbok imani biasa wae, mari fitnah ngene wah. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja.
Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Ibu yang ngaji dora hatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja. Makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran. Ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat yang bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Maksudnya, karena kulalailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Ngono kok ra iso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol, simbol ya hakiki. Dong ya? Ya alhamdulillah. Ayo kok do pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar-glonyor ora jelas. Wah, kalau semoga goblokku barokah menang itu. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya akan kecelok wong alim berat takabur. Dua aja wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kaya wong iku lho, kaya wong naik apa jenenge? Naik jambian lho, 17 Agustus apa? Apa? Tarengane. Panjat Pinang. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira? Kalau di sini berapa nilainya? Ini kalau diberikan diuangkan. 1 juta ada. 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok ya demi duit 1 juta grebotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi ya ndelok ku seneng. Tapi kon melok ora gelem. Lah duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Dadi wong alim ku angel. Wis ngerti nak angel maka ora usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Jadi wong alim itu angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawarai. Jelas ya. Jelas ya. Alhamdulillah. Makanya kula nu kadang kok pinter kowe mbak aku. Karena kamu tahu ngalim itu angel. Menghindari barang sukar itu pintar. Berarti wong bodoh itu pintar. Tapi pintar dalam kebodohan. Makanya harus respect. Wong bodoh itu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Wes ngono ae. Dadi kadang-kadang lagi Gus Bab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes uni-unimu ngono dadi. Dan kau syukur dadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mohon kula terusno. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Alladzi rupane dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian. Aili qamati rumah sing dadi hunian min fadli krana mu anugrahi Allah. Nggih kula nyontokno bolak-balik ya. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak karena fadlnya Allah?" Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang enggak pernah maksiat, hidupnya taat.
Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena nggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu nggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes, katanya surga itu selamanya lama. Iya kata kamu kan karena amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun, umur kamu kan hanya 80 tahun, ya berarti surga kamu 80 tahun dong, karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, ngimpun Gusti kula mbusga fadole jalan. Gak, aku kecewa jare. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing gak punya sanad. Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadole pangeran, bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran tua dadi mubalek ya ta ora? Ayo ngaku ae. Tuane delok duang-dutan gede-gede sunah Rasul. Coba kewapir suwi bareng Islam anyaran sudah dimubalek banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa teteng soleh ya lagi gayane saiki khusuk. Bisa numpak trail gaul. Untung rengono Harley dhisik. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, ya tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas. Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga itu kabeh fadole Allah. Seperti nas di sini apa alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal tapi apa min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadole Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas ya nama ayatnya apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. La yamasuna orang kepona ing kita fi ing dalem jannah apa nasabun apa kangelan eta abun dese kangelan wala yamasuna lan orang menyentuh nek ing kita fi fil jannah apa luhu pun apa kerepotan. Aya untuk kesip kepayahan minatabi saking repot. Li ada mitaklifi krana ora anane mukallaf ya ing dalem jannah. Ning swarga supaya enak ora perlu traweh, ora perlu macem-macem. Semen kelon nabi dari sing nganggur-nganggur semen kelon. Nak sing saleh-saleh papan atas sesuwan pangeran sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Nah sing kuapok melarat menapa numpak ampat ngalor gitu tuwabrakno bariku njaluk meneh tuwabrakno meneh. Saking dendame ning donya ora alpat ra iso numpak. Dadi numpak kan ya templono jurang wae ya. Bariku njaluk apa? Anyar meneh bojo ngono sing wayu buak gentine. Saking dendame di bojo elek ning donya. Serapo bos gak masalah ini swarga aman apa? Wa dzikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut lil awali maring sing awal kuwi tasri karo nyeplosno binafsi lan nafekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu yo manane repot kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat iku yo ora ono repot, ora ono kangelan. Waladina uta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina, iku lahum tetep kedhe ladina naru jahannam aten neraka jahannam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. La yuqtal. Maksudnya kafir dan dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau suul khotimah. Maka status sekarang. Kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita enggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wa matu wa hum kuffar. Sebagian ayat apa wa matu wa hum kuffar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini enggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama nopo agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa nopo Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah, kita tidak pernah tahu.
Makanya Allah bilang wa qulul linnasi siapa husna, dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah bela ape dibaca wong Islam ya males. Lagi meneng ae disembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah-sarah itu udah harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang, ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adifa anil dzali apa adifa anil nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna mali bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatus soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumo luhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak. Misalnya Khalid bin Walid, Wahsi itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsi karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucup, alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim, itu ya benar. Ada ulama yang nggak kerso dicucup, alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh bebas orang boleh. Kenapa? Istihad. Abdullah bin Mas'ud itu nggak senang punya santri derekno dia, karena kata beliau dilatan ditabe wa fitnatan lil mabuk. Yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Kiai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono sing nyumet. Padahal kok film geng Cina ae. Geng Cina kan padha kan. Kadang kene bangga wong kok geng Cina kok apa? Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di. Enggak apa-apa, semua itu istihad. Napa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu enggak mau salaman. Bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu, orang dicucup-cucup terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucup. Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat. Karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Delok wong sakmenake nyucup aku kabeh, keren gak? Keren apa nih? Soalnya jenengan ditakdir pun rokok aneh-aneh. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia, itu mau syukuran. Kata Salman Al Farisi, enggak Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang kan. Kau juga punya rencana syukuran di surga, nanti tak undang sama. Dan enak kan enggak usah biaya undang, pesta besar-besaran. Biar nak seneng dugem-dugem ning kono ora ono maksiat. Sekono go babonmu, widadarimu go. Piro kan widadari ora jare 70. Piro Mas? Nggih rencana piro Mas? Piro? Rukun 70 Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ning neraka. Tapi nak ngundang aku ra ono beda kelas sembrono gitu. Dataku ra ono ning kelas wargamu ra ono. Kata Salman Al Farisi gini, kamu tidak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat kan. Kata Salman Al Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja tidak mau. Tunggu Jung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga fa ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka fa ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulillah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang enggak usah pakai kursi, guling-gilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalim dari gue kursi ning dhuwur, santri ning ngisor gua ya nek wong pinter-pinter.
Jebule kitabe maknanan ben ra konangan. Sing rasa apa wong modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ya ono tenan, paham. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulillah, ya sudahlah hadin sawa. Lho andai kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang ge maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nah ono sing wani. Tapi sekali salah tak lorot nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawaduk kayak Wes Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri apa? Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya, janggal karena anak saya kalau mau jajan itu saya tidur pun dibangunkan. Papa bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya, karena dia keluarga orang terpelajar, tanya, kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya, ya kalau tidak minta saya nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus ngel-ngelo anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya aja gak siap ngel-ngel, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya supak kalau pengen mangan ya, cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak ke Pandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak ngel-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji. Kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya. Ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu digugah. Akhirnya Nyon Sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang Nyon Sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh, nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat ngel-ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas kita turu digugah ya santai wae, ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh, kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya, tapi itu kan gak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berak ngongkon itu kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya gak ada. Hukumnya Allah ya wong tua be anak-anak be wong tua. Hukum liane gaweane manusa, sing penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayanane mubalek ini umat saya terus dihitungi, ku apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran, yang ada ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum huda. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang, makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah rasopan, wah aku nang jopo ning tinti wong wedi aku. Anakku dhewe rasopan. Lah bapak dhewe rasopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Ketika anaknya rasopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng rangno anaknya sampai rasa-rasen. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, nambe anaknya rantuk gaji.
Banyak orang mulang ngarepe wong akeh iso tenanan, nak mulang anake ra tenanan. Mergo nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anake kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat, Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid, diajarin. Meskipun jadi hanya sebagai seorang anak, numpakin Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan, diajarin sendiri. Sampai Sayyid Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh siapa Rasulullah. Kayak apa? Kalau sekarang enggak, kiai cilik anak di pasrano candalem terus enggak mau tahu. Juga sidik itu pasrano pembantu. Barang anaknya akhlaknya kayak pembantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah, hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, dia boleh kecekel KPK. Pas mulia, masya Allah, buka mobil lah tahu, ngerti-ngerti cekal kabeh, kayak sama. Neng dunia subuh sebenarnya rokok kan rugi bener. Makanya saya ngikuti madzhab Salman Al Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang teman. Tapi daripada saman konangan nggak di situ, mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah ya, nggak usah. Karena nanti. Takutnya nggak ada di situ, malah mari yang ngenes kula. Kecuali nggak ada di situ, malaikat itu nggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda napa? Kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga sitok neraka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Nggak ada Gus, kalau di kelas ini nggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya nggak mau, pengurus swarga itu. Nggak bisa ini kalau beda kelas. Harus pakai visa karena lintas apa? Negara. Ya jelas ya. Jadi kata Salman Al Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana Laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawadhu, semuanya ada kumoluhur. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, rawang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kalau urip di Singapura gak gelem. Tapi ini Indonesia men gerutu, orang Indonesia ada kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip ning Indonesia, kono urip di budi. Singapura. Islam Indonesia gak mutu kok ada di Timur Tengah, jubahan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji jubahan ya dene ra trimo goblok jubahan. Angel ngadepi wong lu angel. Terus kon piye? Sing biasa wae koyo kula jenengan wis biasa, wae ngaji-ngaji, wae turu-turu, wae mangan-mangan wis biasa wae. Dinuna dinul aja, agama kita, agamanya orang lugu. Yang penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita nikmal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam. Itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah ni'mal maula. Karena kalau Allah yang enggak berkenan, Jawa dihilangkan les lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit enggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wa la inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak. Kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil. Tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang faksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita amintum manfis sama yakhsifa bihumul ardo fa idza hiya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu dzatis sodq, potensinya pecah.
Tapi kalau kita ingat situ kan akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Hidup benar itu nikmat. Kalau mboten nate urip susah. Ngerti masalah sing pangeran Gusti niki wae jenengan ya sudah selesai. Dadi nak tahlilan ojo ngrameni tok, dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya, nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya. Ngomongin imal mola tapi mbek gerutu. Seramutu. Mengane ra dadi wali perkarane ya apa. Jadi wiridane wae tapi ra dijiwai, enggak boleh seperti itu. Tapi lumayan, timbang ora wali ra wiridan malah ra karu-karuan malah. La yuqda alaihi muradan putusna sapa alaihi ing atase ahlun nar bil mauti lan mati fayamutu mongko iso dadi mati sapa ahlun nar fayastarihu. Mongko iso istirahat sapa ngake. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus terus walai khafaf lan ora dendingan napa anhum saking ahlun nar min adabia saking siksa sinar torfata ini sak kedape mri jika kau mengkono-kono kabeh kama jazinahum tegese kaya oleh males ingsun wong akeh nadzi males ingsun kula kafurin ing saben-saben wong sing banget kafire banget ingkare ning Allah lan nikmat-nikmate Allah manane kafir bilya iklan ya yadzi wa nuni lan nun al maftuhah kados kita tidak yadzi tapi napa nadzi nggih kadhalika nadzi kula kafur yes ngono dunya biasa wae urip biasa wae. Masih biasa wae penting soleh di hati soleh rezeki minallah wae ta'alluq wae pangeran ra usah sok suci ra usah sok bener dhewe biasa wae dunya wis kabeh kersane napa pangeran ya sudah seperti ini yang soleh kaya salabah malah akhirnya suul khotimah padahal dulu disebut hamamatul masjid tukang iktikaf gak tahu mulai ke masjid tapi akhirnya suul khotimah Wahsi sing mateni kekasih Nabi rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran ya sudah selesai. Itu anakku donga iku mikir awakmu dhewe. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya donga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra wis. Pangeran yo paling sedikit sithik ngono cukup umum. Kalau termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ikhya itu, kayak Ikhya Abdul Hasan Asadili itu, kalau dongo itu jaluk mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, Nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sidik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo opo wae. Mana jare pangeran muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman.
Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya solawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus ya. Bi akhlak. Makanya saya diantara solawat yang senang itu solawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtutur. Itu kalau beliau baca solawat itu solatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca solawat itu, ya Allah berikan solawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan solawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca solawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau solawat itu mau, saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu solawatan itu. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dungo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak itu solawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik mana. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. La nuksi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatina? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng itu seramu tuh tenan. Jangan gak bakat wali. Nah cara kula iku sisen ngono. Kula yo sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Nanti aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. La nuksi sanaan 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenanan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jangan rabakat wali, semuanya ikut dadine semuanya ikut. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar guling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sigot-sigot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam
Gusti utang kula kathah. Mengke ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. Ojo kok nyebut kekasih pisan, nyebut utangi 100. Berarti yen sampeyan ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100, dasar rayu utang ngono-ngono. Ya ada, saya termasuk orang yang enggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak, karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini, terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati. Jenenge alihima anittum, Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan, itu jenenge apa? Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur, Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya mazhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtawuna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya Rasulillah? Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, kula ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kowe aja sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Terus kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar.
Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Ndak apa-apa loh daripada kok kowe ora jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudu tok, sikil tok kan bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai? Kan malaikat langsung tahu. Lane hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin. Kalau nggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudune mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelip mana aneh pepesan terus dulat-dulet tok. Iku soben ya itu. Kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari sujud. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi. Malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah itu nanti ini yang ngel-ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dewe sakit Nabi mereka terus goleki endi umatku sing kelip-kelip terus dicari disyafaati. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diumbasik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyaddu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga,
yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah, problemnya ketika penutupan pintu itu udah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa? Kelap-kelip yang enggak jelas itu koalisi kemana ini? Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan? Sing sak ngisore sak persen, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kode semangat. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ada itu. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya. Dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah, saya mohon sekali nur-nur kami sempurnakan. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang enggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan wa maj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuron wa ansimali nuron, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'ali nuron, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa? Waj'alni nuron, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ya, ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya gak wong ora iso ngaji padha kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahi. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Mbak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi nggak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat tuh, wah, buka kolak, apa? Ramadannya ya iri tuh. Ini gimana kok saya disaingi ini? Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah, kabeh gitaran terus wudu, pengiran tersinggung. Piye kok menjegal gitar wudu? Jadi nggak boleh kebaikan disaingi itu juga nggak boleh. Bapak gue sergap wudu sampai nyekel gitar. Untuk Quran tersinggung, wah semen ibu gak semen kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat. Sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyaingi aku kan gitu kayak. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh
duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha di sweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nak mbok lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Jadi sebenarnya usah anut ilmu ku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu nggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Nama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya. Kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan setelah kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat memang suatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nongnya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misau sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin intakhtilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bihi kelan al mukminin. Utawa rujuke balik boten napa. Maksudnya rujuk itu awalnya kisah intakhtilatihim mukminin bihim kelan kufar atau kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah ta'budu setan. Yen ora menghamba sira kabeh asetan ing setan. Ngendikane pangeran kowe ijek kanut setan cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayyinul adawati banget musuhane. Lah wong setan musuhmu kok malah mbok enut bocah kok sarap ngono. Karwan musuh kok di anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani buduni lan yen to nyembah sira kabeh ni ingsun. Wa anestune kelakuan budu nyembah sira kabeh ni ingsun wahidu tegese nglakoni ya tauhid sira kabeh. To mengesakno sira kabeh ni ingsun. Wa ati ulan to atau sira kabeh ni ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah. Kok kowe malah taat. Taat ya ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan zat yang kita kembali. Hadza utawi iki maksudane taat ning Allah taala. Senyum itu baik, ramah itu baik. Tapi setelah status hukumnya itu halal gitu, ya. Jadi kalau sebelum status hukum itu halal, ini ya ramahnya menjadi tidak baik. Misalnya kamu punya istri cantik, kemudian dia ramah sama lelaki siapapun, kamu kan pusing. Terus alasannya ramah itu baik. Makanya di Quran diingatkan fala takhdu'na bil qawli fayatma alladzi fi qalbihi marad. Orang-orang solihah, orang-orang yang afifah, wanita-wanita terhormat, jangan terlalu ramah sama lelaki lain karena lelaki lain yang kamu ramahin kalau kebetulan dia ada orang baik, pikiran ramah kamu ini ditafsirkan yang macam-macam.
Ini yang jarang orang mengingatkan. Jadi misalnya begini, senyum itu sunat itu baik gitu. Oke, kita sepakat senyum itu sunat. Tapi para penipu itu juga senyum. Karena kalau tidak senyum itu tidak bisa nipu gitu. Mungkin wanita nakal ya juga senyum. Orang-orang bisnis yang bodong biasanya cara ngerayu juga pakai senyum. Maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama. Sekali tidak, maka yang menjadi tidak halal. Ya, tadi senyumnya orang yang mau nipu, senyumnya lembaga-lembaga atau apa yang bodong atau apa sajalah. Nah ini yang jarang orang mengkaji. Maka sebelum mengkaji tentang akhlak itu penting, itu dikaji dulu status halal haramnya. Ya kayak tadi misalnya senyum itu sunat, senyum itu ibadah. Kata Rasulullah tasaddaku walau bitolqati wajhin, bersedekahlah meskipun hanya dengan senyum. Itu setelah ada kepastian status apa? Halal. Tapi jika orang itu mau nipu itu juga pasti senyum. Orang yang mau menggoda lelaki juga pasti senyum, lelaki yang goda perempuan juga senyum. Dan kadang konteksnya tidak dalam hal-hal yang dibenarkan syarak. Sehingga kepastian halal haram ini nomor satu. Terus kedua, akhlak ini yang menurut disiplin fikih, ini memang agak jelimet ya, tapi nanti Anda mudah memahami. Akhlak, misalnya ekspresi senyum atau ceria, itu dianggap sunat. Kalau dalam fikih dianggap sunat. Sunat itu ya tidak sampai wajib. Tapi ada konteks tertentu yang sunat ini menjadi wajib. Misalnya kita sebagai dai ya, sebagai ustadz itu orang-orang yang nakal ini bawaannya senyum, ramah. Tapi kita yang ustadz ini bawaannya merengut, cemberut. Sehingga kecenderungan orang itu mengidolakan yang nakal, meninggalkan. Wassalamualaikum. Nah ini penting saya jelaskan supaya orang itu bicara akhlak. Akhlak itu tadi sudah saya katakan, senyum itu baik, ramah itu baik. Tapi setelah status hukumnya itu halal gitu. Ya. Keyakinane jenengan itu wajah niku aurat boten, wajah wong wedok. Ayo sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei semua kiai-kiai alim niku nate kula tangkleti, nggih sing alim. Indonesia itu ulama itu prakteknya itu intikal madzhab, tapi tetap muni Syafi'iyah. Nah cara madzhab Syafi'i wajah wong wedok iku aurat kharijah salat. Jadi wong wedok nak salat iku wajahe gak aurat, tapi di luar salat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran mergo madzhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madzhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahe ketok. Dan itu nganggo madhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia, termasuk Imam Suyuti. Nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke masjid. Itu kan bingungkan malaikat, mau ditulis dosa itu ke masjid, mau ditulis taat itu buka aurat. Enggak tahu hitung-hitungannya gimana nanti. Bodoh itu barokahnya banyak. Coba barokahnya orang bodoh, akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, akhirnya bikin masjid di situ bikin. Kalau dia alim mungkin jadi ketua MUI di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Gus, di era sekarang ini terlalu banyak kiai. Jadi saking banyaknya kita yang awam ini bingung mana kiai yang benar, yang betul-betul benar menurut Allah. Mana yang seperti nampaknya benar tapi ternyata itu tidak seperti yang diinginkan Allah. Jadi cara pandang panjenengan ini bagi saya sudah luar biasa mencerahkan sekali. Jadi karena itu kami mohon, ini kebetulan ada ketua yayasan juga, ada Pak Rektor, ada baiknya kampus ini mulai mendekatkan tradisi keilmuan santri dan akademik, ngaji yang fundamental begini. Saya usul itu Bu, bagaimana 1 bulan sekali lah Gus Bahak Kerso ke Semarang. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya juga termasuk orang yang gelisah dengan realitas sekarang. Saya juga mau ngajukan permohonan kepada Gus Baha. Permohonan yang paling ini, mbok jenengan nulis satu buku, saya muslim, saya happy gitu loh. Ini kayaknya pas banget ini. Jadi ben ora ketok kok serius banget beragama, saiki iki abot banget gitu. Itu yang ketiga, ini penting sekali bagi kita orang-orang tua. Zaman saiki golek anak iso ngalim kok Gus Baha angel. Jadi saya ingin tolong Gus Baha ceritakan sejujur-jujurnya bagaimana orang tua jenengan didik sejak kecil sampai iso koyo sampean sakniki. Cekap saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, monggo. Mohon dibantu mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Baha, kula badhe tangklet. Jangan kayak ini ya. Untuk perempuan, hakikatnya menutup aurat niku pripun? Soalnya kula gadah teman niku rata-rata santri tapi kok mboten menutup aurat secara sempurna. Nah, kula pengen ngertos ilmune niku sing jelas pripun. Sampun. Ini sudah normal ya, pakai ini aja. Ini jawab yang Mbak dulu yang gampang gitu. Ya yang jelas itu satrul aurat itu ada yang fisik ya, kayak menutup aurat dalam mazhab Syafi'i kita tahu auratul mar'ah fis sholat itu ada pengecualian ilal wajah wal kafen. Tapi kalau kharijah sholat adalah jami'u badaniha dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam sebagian ulama mengatakan ilal wajah wal kafen tetap termasuk istisna di luar sholat. Itu dari segi fisik ya atau zahir. Tapi sebetulnya juga harus dilakukan satrul aurat secara maknawi, menutup sesuatu yang buruk. Artinya kan gini ya, aurat itu kan sesuatu yang buruk kalau kelihatan ya. Sehingga misalnya kasus di beberapa negara mungkin fisiknya sudah benar ditutupin tapi mungkin tetap maksiat. Tapi ada yang gugat, yang penting nggak maksiat meskipun buka aurat, ya keliru, buka aurat sendiri sudah maksiat, itu malah aneh lagi ya. Tapi yang jelas filosofi hijab atau satrul aurah itu usahakan yang zahir maupun yang apa? Batin. Karena Indonesia itu memang agak unik. Saya sering ketemu peneliti dari beberapa negara, meneliti Indonesia itu paling pusing. Kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke masjid, itu kan bingungkan malaikat, mau ditulis dosa itu ke masjid, mau ditulis toat itu buka aurat. Nggak tahu hitung-hitungannya gimana nanti. Tapi memang ya sudah seperti itu. Yang jelas standar aurat ya kita tutupin sesuai standar mazhab Syafi'i maupun mengikuti yang tidak apa Syafi'i. Tapi filosofinya juga harus kita ikutin. Jadi dua-duanya harus kita ikutin sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Itu beda loh, perintah sama syarat itu. Sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Kalau sebagai syarat itu begini, syaratnya orang Islam tuh harus nutupi aurat begini-begini. Nanti kalau yang enggak gitu dianggap tidak Islam, itu menjadi ekstrim. Tapi kalau sifatnya perintah, ya perintah saja. Yang enggak melakukan paling banter dianggap fasikoh atau tidak solihah, tapi tidak sampai menjadi keluar dari Islam. Ya jadi gitu ya. Jadi karena apa ya? Ya sudah seperti itu. Obsesi kita tentu ingin kesolehan. Ingin kesolehan sebagai perintah, saya ulang lagi. Jangan biasakan kalau ada aturan itu sebagai syarat. Misalnya gini, kowe nak ora alim ra anakku, itu bahaya. Mosok ora alim terus ora anakku, karena rata-rata orang itu udah alim gitu. Nanti terputus dari bapaknya semua. Tapi hanya sifatnya perintah. Perintahnya seorang bapak ke kita supaya alim. Makanya ulama mengatakan perintahnya Allah. Perintah itu lebih rileks daripada disebut syarat. Karena syarat sekali nggak memenuhi menjadi ndak. Makanya Said Muhammad kalau ngarang kitab sering wajibat itu lebih ringan ketimbang apa? Syarat. Jadi beda kalau dalam filosofi ilmu itu.
Jadi gampang perintah. Tentu yang nggak melakukan perintah itu ya kurang baik, tapi tidak sampai keluar dari apa? Islam. Karena perilaku kesolehan itu perintah, bukan syarat. Sehingga Nabi nanti ngendikan beberapa yang masyhur itu kan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Meskipun umatnya yang nggak benar ya tetap diaku sebagai umat. Jadi beda perintahnya Nabi sih, semuanya kalau bisa soleh, harus bisa soleh. Tapi tetap ini sifatnya perintah, bukan syarat. Nggak bisa kamu mengatakan syaratnya orang Islam itu dalam beraurat begini, syaratnya soleh nggak pernah maksiat. Memangnya Nabi nggak pernah maksiat? Ya saya kira demikian ya, cukup ya. Lah kalau ini resikonya dia seneng saya, makanya bagus dia tidak seneng saya, jadi enggak. Jadi ini kalau seneng saya malah ngatur-ngatur gini. Ya. Terus soal ngaji di sini tiap bulan itu jelas tidak satu rutin, karena kalau sampean sopan di mana-mana ngaji itu datang ke kiainya. Itu kalau Imam Malik ada pertanyaan kayak Anda dimarahin, al ilmu yu'ta la ya'ti. Jadi sumur itu didatangin, bukan sumurnya dipindah. Ini enggak sopan sekali. Terus menyangkut orang tua, kenapa saya alim, itu juga enggak boleh dijawab. Rata-rata orang itu udah alim, masa orang tua seluruh Indonesia salah? Itu ada hikmahnya sendiri. Saya kali-kali ngaji, bodoh itu barokahnya banyak. Coba barokahnya orang bodoh, akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, akhirnya bikin masjid di situ bikin. Kalau dia alim mungkin jadi ketua MUI di Jakarta, nggak akan punya desa binaan. Jadi Allah mendesain ini sudah sempurna, sudah tidak usah protes, sudah begitu aja. Coba ada orang alim alamah, kira-kira itu kan nggak akan di pedalaman Kalimantan, Sulawesi. Barokahnya santri rodok bodoh itu akhirnya kerja di dalam hutan, kerja di kampung-kampung, akhirnya agama ada di mana? Kalau pinter semua, di Unisula semua jadi rektor nanti. Jadi Allah mendesain ini sudah baik, tidak usah dipaksakan sesuai versi kamu, nggak usah. Jadi ya sudah, memang seperti itu. Jadi dulu zaman sahabat itu, saya cerita sedikit. Nabi itu kalau muji Madinah itu sundel langit, kalau muji Mekah ya sundel langit. Tapi Sayyidina Ali keluar ke Kufah. Sayyidina Ali itu akhirnya pindah ke Kufah, ke Najaf. Karena pikirannya Sayyidina Ali, Mekah Madinah hanya baik secara bukah, secara tanah. Tapi di antara kebaikan Nabi adalah nasrul Islam. Akhirnya Sayyidina Ali milih ke Kufah. Andai kan sahabat tidak milih keluar dari Mekah Madinah sebagiannya, pasti Islam tidak menyebar. Karena semuanya tersentralisasi di Mekah dan Madinah. Tapi ada saja sahabat yang tetap nyaman di Mekah Madinah karena sholat di sana sebagaimana 1000 sholat. Ya sudah seperti itu, dilihat gampang saja. Akhirnya yang di Mekah Madinah ya tidak ngeritik yang keluar juga gak ngeritik yang di Mekah Madinah. Jadi yang alim tidak ngeritik yang bodoh apalagi jangan ngeritik yang alim. Yang jelas orang bodoh ngatur orang alim itu dosa itu yang. Keyakinane jenengan niku wajah niku aurat mboten, wajah wong wedok. Ayo sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei semua kiai-kiai alim niku nate kula tangkleti, nggih sing alim. Indonesia iku ulama iku prakteke iku intikal madzhab, tapi tetep muni Syafi'iyah. Nah cara madzhab Syafi'i wajahe wong wedok iku aurat kharijah salat. Jadi wong wedok nak sholat, iku wajahnya gak aurat, tapi di luar sholat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran, mergo mazhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu mazhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Dan niku nganggo mazhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia, termasuk Imam Suyuti, nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan, apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut napa fitnah.
kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gawe perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian dong apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niki pun niku. Terus deal soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'tamne wong akeh haula itu kesewte mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna latariku alihatina li syairim majnun. Inna ana te kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzatihi iku tetep ing dalam hamzai aina mau te apa wae takut dama kang disi apa mangkados niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnune kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad, sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedhe penyair majnune kang edan. Eli ajli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Iki jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqa lan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Iljaina tegese ingkang teka kabeh bi iklan hak. Wa wa haqqu alla ilaha illallah ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladaikul adzabil alim. Pun kula terangaken ya terus mulai napa wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Mun kula terangno kiamat iki, soal kiamat itu seru, serasa ndelok. Nggih, kiamat itu seru, serasa ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dijak itu jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdhu itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangaken ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Labalan malih nggih. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh.
Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat ngono ya lucu. Mestine kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Terus anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwaluma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Ya pun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadilah tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tok ilmu dadi ra ditakoki wae pangeran ora apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing aman niku. Aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa sekacau kan. Nah, sementing kalau terangno ngeten ya. Iki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, napa? Tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanteni kan biasa wis donga Rabbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis roh wong akeh, maksud ini kan cerita. Dadi ki ngakuin apa Rabbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu.
Apa itu 5 hal itu? Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mohon buatan usah istighfar malih, mohon niku. Terus deal, sebagai deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna inna sina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya